three topics for the second chapters. That is, the first topic is about multi-step instructions. The second is procedural text, and the last is sequencers. Now, in this topic, the telling multiple step instruction and procedural text both are done using sequencers. Now, what is sequencers in English? Sequencers are the words that start with first, then, next, after that, and finally. When we use sequencers, we use sequencer when we give us instructions, gives instructions or steps to do something. How to do this, how to do that. Or when you're telling a story. Now let's have a look. Example. Imagine that you want to do a laundry. How to do a laundry? And the first, maybe you can say that put water in washing machines. Next, add detergents in the water. Then switch on machines. After that, mix cloths, the dirty cloths with the water that contain with detergent. And finally, you need to switch on the washing machine until your clothes are good. Now, next, if you already know what sequencers are, you can we can come to the first topic about saying multiple step instructions. Multiple step instruction is used in spoken. Jadi menceritakan multi step instruction ini biasanya dilakukan ketika lagi ngomong. Karena kalau dalam bentuk tulisan bukan multiple step instruction, tapi disebut dengan text procedure. Nah, jadi kalau kamu sudah tahu tentang sequencers in this, kamu bisa memahami tentang telling multiple step instruction. On your book, you can see that. Now, yang pertama kita lihat bahwa ada kata sequencer nanti di teks ini. Could you find that? Check it out. Could you show me how to use the copy machines? Sure. First, nah kita ketemu kata sequencer di sini. Nah, kalau sudah ada kata sequencer berarti dia benar. Ini about instructions. First, place the original on the glass. Then, nah kemudian ada kata then. Put down the cover. After that, press the start of the buttons. Nah, contohnya ya. Ini juga cara lain untuk mengatakan hal yang sama tentang bagaimana menggunakan mesin fotokopi. You got it? Very good. Now, if you already know multiple step itu berarti stepnya lebih dari satu. Karena materi yang lalu kita sudah belajar simple steps. Kemarin cuma ada dua materi. Yang pertama itu tentang how to do a simple steps. We can say that first, then, or first and. Now, let's see what is procedure text. Kalau dalam ngomong kita sebut dengan multiple step instructions, tapi kalau dia berbentuk teks, maka disebutlah direksi atau tata cara tersebut disebut dengan procedure text. What is the function of procedure text? Function how to show how to do or to make something. That's the function of the procedure text. Sorry guys, my laptop is getting slow. Now,
There are two kind of procedure text. Ada dua jenis dari procedure text. Yang pertama itu procedure text that contain with recipe. Recipe berarti procedure text atau text procedure itu mengandung resep. Nah, yang kedua manual. Manual ini berarti yang tak ada resep, yang langsung saja. Nah, apa bedanya? Check it out. Kita lihat apa bedanya receipt sama manual. Nah, look at that. This one is the receipt. Nah, ini teks prosedur yang mempunyai resep. Yang ini yang tidak ada resep atau yang manual. Kita perhatikan yang pertama itu how to make peanut butters and jelly sandwich. Jadi yang pertama ini menceritakan bagaimana membuat peanut butter dan jelly sandwich. Nah, di sini ada resepnya. Resepnya itu banyak di sini ya. Ada ingredients, ada tools. Nah, apa aja resepnya nanti kita. Nah, ingredients 2 slice of breads, margarine, peanut butter, strawberry jams, and toolsnya ada there is 2 knife and plates. Nah, di step inilah ada directionsnya. Direction yang tertulis disebut dengan prosedur text, yang tidak tertulis disebut dengan multiple directions. Sama-sama memakai sequencers. Ada kata first, second, third, after that, next, and finally. Third, apakah boleh kita balik? Misalnya setelah first kita masuk next. Boleh. Boleh saja. Misal first, smear the margarine to the slice of breads evenly. Next, smear peanut butter to 1 slice of breads. Kemudian kita lanjut lagi. After that, boleh diacak. Yang nggak boleh kamu tukar adalah first pasti di awal dan finally itu pasti di akhir dari langkah-langkah dalam mengerjakan prosedur text. Nah, kita lihat lagi tentang manually. What is manual procedure text? Yaitu teks prosedur yang tidak ada resepnya. Nah, you can see dari judulnya saja sudah lihat ya, how to send an email. Bagaimana mengirim sebuah file email. Tentu tidak ada resep di sini. Nah, itu disebut manual. Di sini kita lihat tak ada ingredients, tak ada apanya, tak ada toolsnya, tak ada bahan-bahan dan peralatannya. Langsung saja. First, we go to Gmail or Yahoo Mail. Second, we log in to our email accounts. After logging in, we click compose and something like that ya. Kamu bisa baca. Dimulai dari first, kemudian after, then next, kemudian finally. Sudah ya. I think it's really clear. Now we come again to the next topics. Nah, ini yang perlu kamu perhatikan. Nah, kalau kamu sudah bisa menceritakan, can you find goal in the both text? Apa tujuan dari teks tadi? Ya, tentu untuk menceritakan tentang proses atau how to do something ya. Proses untuk melakukan. Apa yang kamu temukan di dalam resep? Nah, kamu bisa temukan tadi ada margarine, ada breads. Nah, kemudian di resep itu tak ada ya di teks manual. Nah, seperti itu. Ini kalau kamu sudah ngerti, kamu bisa jawab pertanyaan seperti ini. Ini hanya untuk mengetes pemahaman kamu. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Ada hal yang perlu kamu perhatikan tentang prosedur text. Nah, kamu bisa lihat how to make peanuts. Ini tujuannya. Tujuan dari teks. Tujuannya apa di teks tadi? Adalah tujuannya bagaimana membuat peanut butter and sandwich jelly. Kita lihat lagi. Ingredients itu bagian dari apa? Nah, ingredients itu bagian dari receipt or materials. Nah, materialnya kamu bisa lihat. Kemudian berikutnya lagi, ini optionalnya, pilihan dari material-materialnya. Kemudian step. Nah, kamu bisa analisis dari teks prosedur itu apa tujuannya apa. Nah, dari contoh
Mister berikan ini, kamu bisa lihat tujuannya adalah how to make peanut butter and jelly sandwich atau how to send email. Kemudian materialnya apa? Kamu bisa lihat di ingredients-nya dan tools-nya. Nah, ini optionalnya. Apa saja pilihan dari peralatan dan bahan. Kamu bisa lihat sini beberapa pilihannya. Kemudian stepnya bisa lihat sequencer-nya, lihat kata sequencer-nya ada per second. Nah, kalau ada kata itu berarti semuanya itu adalah steps-nya, gitu loh. Clear ya? Nah, yang kamu perlu perhatikan adalah apa generic structure-nya, apa ciri-ciri khusus dari text procedure. Pertama, kamu bisa lihat adanya goals. Pasti ada tujuan. Tujuannya ingin membuat apa, seperti itu. Atau tujuannya ingin melakukan apa, prosedur tentang apa. Kemudian ada materialnya, tentu ada ya. Materialnya kamu bisa lihat tadi, ada ingredients and tools. Kemudian ada stepnya, sudah pasti ada. Nah, 3 ciri ini adalah generic structure. Nanti kalau ada keluar soal apa saja generic structure dari text procedure, yang pertama kamu bilang ada goals-nya, ada materials-nya, ada steps-nya. Nah, itu dia. Next. Nah, language features. Nah, ini bahasa apa yang dipakai dalam prosedur text, ciri-ciri bahasanya apa? Apakah dia pakai simple present, atau simple past tense, atau past continuous? Kamu bisa lihat di sini. Nah, di dalam di dalam text procedure itu memakai verb one atau simple present. Tidak ada dia pakai past tense, dia pakai verb 1. Kemudian ciri yang pertama apa kita lihat? Ada kata first, second, third. Ini sudah pasti language feature-nya memakai kata sequencer. Nah, adverb of sequence. Ya, betul. Berikutnya ada koma ya. Setelah koma itu ada apa? Ada action of verb. Nah, action of verb itu ini action of verb ya. Kamu bisa lihat di sini. Verb satunya yang mana? Smear, close, cut. Ini verb 1 ya. Ada sequencernya, ada verb 1. Tidak ada memakai misalnya closet. Pakai ed di belakang. Tidak ada verb 2 yang semuanya pakai verb 1. Kemudian memakai adverb of manners, keterangan, kata keterangan. Nah, di bukumu kamu bisa lihat contoh prosedur teks halaman page 34 itu juga ada di situ, sudah dicontohkan. How to repair a stretched CD. Bagaimana memperbaiki CD yang sudah apa ya? Nah, pertama CD yang sudah stretched. Gimana cara memperbaikinya? Nih, kamu bisa lihat bahannya apa yang kamu butuhkan, kemudian langkah-langkahnya apa. Seperti itu ya. I think that's all for today's material. I hope you understand about the multiple steps, kemudian tentang prosedur teks, dan tentang sequence. Nah, saya ulangi, pelajaran di bab 2 ini sudah habis pada dasarnya. Pertama, kita menceritakan tentang simple step. Simple step itu memakai kata first, and, atau first, then. Sudah cuma ada 2 langkah di simple step. Nah, kalau dia lebih dari 2 langkah, disebut multiple step. First, second, third, finally, after that, next, dan seperti itu. Kemudian kalau dia berbentuk tulisan atau berbentuk teks, nah itu disebut dengan procedure text. I think that's enough for today's lesson. I hope you understand. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.